warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Cynthia Renika dengan NPM A1A020019 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Arsyadani Misbahuddin MPDI. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai akhlak. Berbicara mengenai akhlak berasal dari kata akhlak, yaitu jamak dari kata khuluqu, yang berarti perangai, budi, tabiat, dan juga adab. Menurut Islam, akhlak sendiri berarti sesuatu atau karakter yang berada dalam jiwa manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu perbuatan yang bersifat iradiah ikhtiariah dalam bentuk baik, buruk, jelek, dan bagusnya itu berasal dari pembawaan dan juga dipengaruhi oleh pendidikan yang dialami oleh muslim itu sendiri pada sebelumnya. Mengenai konsep dari akhlak sendiri, akhlak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu berakhlak kepada makhluknya seperti jin, malaikat, manusia, dan juga hewan. Dan yang ketiga yaitu berakhlak kepada lingkungan. Ini contohnya saja seperti air, danau, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Akhlak sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak mahmudah adalah perbuatan atau perilaku yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimana contoh-contoh dari akhlak mahmudah itu sendiri, yang pertama adalah sifat ikhlas, yang kedua yaitu bersyukur, yang ketiga adalah bersifat adil atau menetapkan segala sesuatu itu pada tempatnya atau bersikap tidak berat sebelah, dan yang keempat yaitu amanah, yaitu mengerjakan atau melaksanakan sesuatu yang telah diperintahkan atau diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, yang dimana akhlak mazmumah ini adalah segala sesuatu atau perilaku dan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimana contoh-contoh dari akhlak mazmumah itu sendiri, yang pertama adalah riya dan juga summah. Riya dan juga summah ini merupakan salah satu penyakit hati yang sering disebut sebagai syirik kecil. Namun hal tersebut dapat sewaktu-waktu menimpa di dalam diri manusia. Tidak hanya manusia biasa saja, bahkan kader-kader pembuka agama bisa saja terkena penyakit hati ini. Yang kedua yaitu takabur. Takabur artinya sombong, congak, dan merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, baik dari kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Takabur sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah takabur batin, yang dimana terdapat di dalam pekerti di dalam jiwa manusia. Dan yang kedua yaitu takabur lahir, yang dimana hal tersebut ditunjukkan oleh perilaku-perilaku yang ia tampakkan. Dan contoh yang ketiga yaitu hasad. Hasad adalah perilaku kebencian atau rasa yang teramat tidak suka terhadap keberuntungan atau kenikmatan yang diperoleh. Perilaku atau sifat hasad ini merupakan perilaku yang amat tercela, karena sifat ini bisa membangkitkan rasa kebencian dan bisa mencekam nama baik dan lain sebagainya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keutamaan dari akhlak itu sendiri. Ada begitu banyak keutamaan yang dapat kita rasakan jika kita melaksanakan akhlak yang mulia. Salah satunya yang pertama yaitu pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Akhlak mulia merupakan salah satu contoh ketaatan seorang manusia
atau seorang umat muslim untuk menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji bahwasanya orang yang berakhlak mulia ia akan mendapatkan balasan di dunia dan juga mendapatkan pahala yang amat besar di akhirat nanti. Yang kedua adalah pintu menuju cinta Allah dan Rasulnya, yaitu dapat dikatakan bahwa dengan kita berakhlak mulia maka hal tersebut merupakan salah satu jalan untuk kita mendapatkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang ketiga yaitu mencerminkan keimanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan bahwa perilaku akhlak ini merupakan perilaku yang mencerminkan keimanan. Bahkan orang yang sempurna atau untuk mencapai kesempurnaan dalam keimanan itu sendiri yaitu adalah orang yang mempunyai akhlak mulia. Adapun contoh-contoh lain dari keutamaan kita berakhlak mulia yaitu dengan kita berakhlak mulia maka kita akan mendapatkan rumah tertinggi di surga nanti. Dan adapun contoh lainnya yaitu dengan kita berakhlak mulia maka kita akan mendapat derajat sama halnya dengan melaksanakan sholat malam dan puasa sunnah. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak sekali keutamaan dari akhlak mulia itu sendiri. Jadi saya pribadi mengajak kalian semua, mari kita senantiasa melaksanakan perilaku akhlak mulia dan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan tercela agar kita selalu mendapatkan keutamaan dari akhlak mulia itu sendiri. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi akhlak pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.